Video Gibran pro masyarakat bubarkan DPR. Misal, saya tidak tahu ya. Di jam 7 pagi sampai jam 6 malam tidak ada kerusuhan sama sekali di seluruh aksi yang dilakukan di Indonesia. Dan yang ngejaga siapa? Mahasiswa sendiri. Video penangkapan provokator bukan oleh polisi dan TNI, tapi oleh mahasiswa. Punya rakyat sebaik ini, punya masyarakat sebagus ini, malah sibuk ancaman asing. Pertama menanggapi diskusi yang luar biasa dari bapak-bapak ini ya. Saya tuh penasaran satu. Ini kan pro Prabowo semua ya. Maksudnya? Pro Prabowo gitu, pendukung Prabowo semua, betul kan? Nah seharusnya udah jadi sign buat Pak Prabowo tuh. Ada yang bermasalah di internalnya kayaknya. Bisa ribut soalnya. Itu kan lucu. Enggak semua. Ini Bung Pangi kan netral. Oh iya, iya. Bang Ferry tengah. Saya pikir juga Pak Soleman Ponto juga nggak kanan nggak kiri. Oh jadi nggak semuanya pro Prabowo. Kalau kebetulan yang datang ini. Atau saya yang pro Prabowo mungkin. Ya. Anyway, gini. Saya mau mari kita have fun dulu. Mari kita have fun dulu. Di sini bapak-bapak semua setuju nggak tanggal 25 Agustus itu demonya nggak organik? Bapak setuju, Pak? Tidak ada aksi mahasiswa, tidak ada serikat buruh, setuju? Bapak? Mas Bud? Tanggal 28 kalau buruh. Ya, saya nggak tahu apa. Oke, Bapak izin Pak. Tanggal 25 apakah demo itu buatan atau emang aksi massa beneran? 25. Iya. Pakai ini Pak, pakai ini mohon maaf Pak. Pak tanggal 25 itu yang sebelum kejadian penabrakan ya? Sebelum kejadian penabrakan yang hari Seninnya yang mana demo. Ada Iqbal. Bukan itu 28. 28 ya? Iya, Ini yang Kamis berarti? Yang Senin yang pertama kali banget yang Senin, oke. Yang nggak ada pemimpinnya, nggak ada apa itu kalau saya lihat memang masih murni ya. Hah? Yang hari Senin ya, hari Senin. Yang 25. Tanggal 25 murni, Pak. Siapa, Pak, yang inisiasi demonya kalau saya boleh tahu? Kan aspirasi dari mahasiswa kalau kita lihat. Ya. Enggak, mahasiswa nggak ada, Pak. Wah, saya baru tahu itu murni. Oke, apa yang mau sampaikan situ? Ya mau saya sampaikan adalah kalau mau mencari dalang ya tinggal hashtag aja di TikTok bubarkan DPR. Semua postingan di tanggal 25 kita tinggal lihat. Oke. Kemana arahnya? Misalnya satu video ini. Satu video ini kan tanggal 25. Ini kan it's not a rocket science gitu loh. Untuk nyari misalnya ini. Video Gibran pro masyarakat bubarkan DPR. Misal, saya tidak tahu ya. Saya percaya. Nah, itu apakah cuma sekali video yang naikin Gibran dan bubarkan DPR? Oh tidak, ternyata ada satu lagi. Masih? Oke. Ada lagi? Oh masih. Gibran melihat joget-joget. Nah ini tipikalnya kayak gini. Apakah Gibran? Tidak, belum tentu. Cuma bisa ya bisa tidak. Okay. Oh saya percaya pemerintah solid. Saya percaya pemerintah solid. Setuju nggak? Jadi Anda maksudnya sudah satu kubu dengan Bung Pangi. Anda punya kesimpulan yang hampir sama? Urang awak. Urang awak. Bukan, kita nggak bikin suku di sini. Sejunjung awak. Wah urang muarola buah, wah urang payukum buah. Udah, wah urang apa? Urang tuan sejunjung. Adolo apoyo keluarga mah. Kalau urang awak, kalau mengecek, yo mengecek bang. Kawan tuh itu. Nah dan lain sebagainya. Intinya Bang Pange kan Bang Pange lagi. Lain orang. Mas Aiman kan bisa lihat dan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semua mau mencoba-coba gitu kan. Tapi apakah itu? Tapi apa yang Anda masukkan situ? Apakah itu kemudian bisa disimpulkan atau Anda hanya mengambil contoh acak yang bisa jadi ada ribuan acak lagi? Iya, betul. Mungkin ribuan itu kebetulan bareng satu video yang sama, tipikal dari akun-akun anonim. Tapi punya arah yang sama? Ya nggak tahu. Itu kan tugas intelijen. Nggak menurut Anda? Yang Anda temukan? Ya saya temukan videonya sama sih ya. DPR hampir satu suara? Bubarkan DPR. Polanya sama, pakai bola, pakai ini One Piece gitu. Terus Fufufafa lepaskan aku. Nah, nggak tahu. Di Twitter pun, nah kalau TikTok susah kita cari anon ya. Tapi di Twitter itu jelas. Ada di postingan saya di Instagram, nggak bisa HP. Ya, ada posisi itu saya teman. Ya, udah lihat dan itu bisa di tracking semua dan kepanikannya luar biasa. Terus salah satunya mau mensu saya katanya mau melaporkan saya ke hukum karena, saya tunggu betul itu. Kenapa? Berarti kan bisa dibuka semuanya. Oke. Dan Anda yakin dengan data Anda? Mas Aiman, saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan dipenjara. Saya takut istri saya nggak ngeliat saya ganteng lagi. Saya takut anak saya lupa sama saya. Saya takut anak saya tinggal di negara yang tidak benar. Saya takut anak saya tinggal di negara yang miskin. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa, Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih.
Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Kembali lagi bersama saya di channel video ini, teman-teman. Bang Ferry, Mbak Salsa, mari kita bersatu untuk menjaga NKRI dari kehancuran. Musuh Pak Prabowo tidak jauh dari dirinya, tinggal buka melirik ke samping, semakin lama semakin berkaca-kaca. Matanya melihat Pak Prabowo, seluruh rakyat sayang Pak Prabowo, makanya Pak Prabowo masih terjaga. Negara tidak akan hancur oleh rakyat, tapi akan hancur oleh orang yang berkhianat, terutama yang punya akses kepada asing. Ayo yang dukung Pak Prabowo, dukung dan siap maju membela Indonesia yang tercinta ini. Rakyat tidak akan diam membela Pak Prabowo. Pak Presiden cepat sadar, pecat Kapolri dan titipan orang-orang dari Mulyono. Percayalah, kami rakyat yang pilih Bapak. Pak Prabowo, ayo dengarlah ajakan rakyatmu, jangan sampai Bapak terlena. Selamatkanlah negara ini dari pengkhianat-pengkhianat bangsa korupsi ini. Semoga Pak Prabowo terhindar dari makar geng Solo. Wah, luar biasa, abang ini cerdas dan pintar sekali. Setuju, lanjutkan bang untuk membela keadilan dan kebenaran di NKRI ini. Demo itulah adalah utarakan aspirasi rakyat, tapi kenapa usulan malah pada diam para penjabatnya kemana? Yang jelas, undang-undang anti korupsi harus disahkan oleh DPR. Kalau tidak ada demo, DPR tidak mungkin berbenah diri tentang adanya geng-geng tidak penting. Seharusnya malah berterima kasih yang menjadikan rakyat semakin cerdas dan mengetahui ada rusaknya DPR. Nah, lanjut teman-teman. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Mandat rakyat harus disahkan. 1. Hukum mati koruptor dan perampasan aset koruptor. 2. Hapus sistem kerja outsourcing dan omnibus law. 3. Hapus pajak STNK dan SIM atau sarang mafia keuangan negara. Kalau di audit pasti terbongkar para pelaku pungli dan korupsi. Suara rakyat untuk menegakkan keadilan. Rakyat harus fokus agar Republik Indonesia perampasan aset koruptor harus disahkan. Jangan mau terpancing oleh kabar yang isinya duga-duga agak jelas. Yang penting, tuntutan perampasan aset koruptor dia sita. Jangan cari dalam demo, justru rakyat sudah muak dengan korupsi ekonomi, mencekik harga bahan pokok setinggi langit itu dalam demo. Luar biasa, mahasiswa bisa tangkap koruptor. Terima kasih abangku mewakili suara rakyat. Diri saya pribadi terima kasih. Dalam demo ketua partai DPR dan penjabat negara. Sudah jelas teman-teman, dalam kerusuhan adalah orang yang duduk di kursi Senayan atau kata kerennya penjabat negara, bukan rakyat. Jika dari awal tanggal 25 dibuka lebar-lebar pintu DPR, nggak makan korban dan nggak ada kerusuhan jarahan, kenapa kami disambut dengan beton di gerbang DPR? Ayo usut terus agar rakyat tidak dijadikan kambing hitam. Mantap bang, yang sehat cerdas suara selalu mencerdaskan yang negara Indonesia ini. Dalam keributan adalah kesenjangan sosial. Anggota DPR kerja joget santai, gaji besar, rumah 150M, masyarakat kerja kontak UMR. Intinya rakyat udah muak dengan para anggota DPR dan Prabowo nggak bisa menyelesaikan persoalan rakyat. Sahkan Undang-Undang Dasar perampasan aset para koruptor itu aja rakyat udah senang. Modar enggak geng Solo terbongkar, rakyat masih bersama Bapak Prabowo. Dukung sepenuhnya Pak Prabowo. Tangkap tanpa batas waktu. Ayo Prabowo, jangan tunggu lagi revisi kabinet Anda segera. Jangan tunda lagi. Ini organ terlambat Anda merevisi kabinet Anda, selesai negara ini. Siapa
provokator. Demo di kabupaten pasti sama juga di daerah lain. Ayo DPR, sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Nunggu apa lagi? Demo yang sudah banyak korban, baik yang meninggal maupun yang luka-luka dengan yang dipenjara. Mantap, kami selalu masyarakat yang paling bawah. Mohon Bapak Presiden Prabowo dalam melanjutkan tugas negara yang berat hanya satu tujuan, yaitu satu, mengharapkan negara aman, kondusif, rakyatnya sejahtera. Insya Allah Bapak Presiden mendapat lindungan Allah swasta. Ambil ajak hikmatnya buat pemerintah untuk mengoreksi diri apa yang dinemukan rakyat mahasiswa Indonesia. Biasa ini biar rakyat tidak fokus ke DPR dan undang-undang perampasan aset korupsi, cari-cari supaya rakyat terkesan ke geng Solo DPR dilupakan. Jelas dan tertuju anggota DPR ladang korupsi 100%. Mantap nak calon pemimpin masa depan Indonesia. Opung suruh tidak tidur dan nikmati hidup dari sumber alam Indonesia. Kita semua harus mendengarkan himbauan Pak Prabowo agar semua pihak bisa menahan diri. Pesan ini bukan hanya ditujukan kepada masyarakat, tapi juga untuk para aparat keamanan. Masyarakat diharapkan untuk sementara tidak turun ke jalan karena para penyusup masih berusaha untuk memprovokasi dan melakukan berbagai aksi kekacauan atau kerusakan dan pengerusakan kalau masyarakat masih turun ke jalan dan melakukan demo. Karena situasi saat ini sudah membuat kita tidak bisa lagi membedakan mana masyarakat yang murni ingin menyuarakan keadilan dan mana para penyusup yang ingin berbuat onar. Aparat keamanan pun harus menyadari bahwa akumulasi kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat pun pada awalnya diakibatkan oleh tindakan represif para oknum aparat yang melakukan pemakzulan dan kekerasan kepada para pendemo secara random, terlebih paksa pelindasan yang dilakukan kepada seorang ojol. Kalau sudah seperti ini situasinya, maka kita semua yang menjadi korbannya, baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak aparat keamanan, kita semua menjadi korban dan adu domba yang dilakukan oleh komplotan yang tidak bertanggung jawab, korban dari ulah para penyusup yang dari awal niatnya hanya untuk menimbulkan kekacauan, dan juga dari oknum aparat keamanan yang berkolaborasi dengan para penyusup ini demi ambisi yang dirancang oleh komplotan geng Solo. Kalau korupsi atau masalah lain yang merugikan negara, kalau legistis dan eksekutif melindunginya, kalau tidak diproses turun aja rakyat dan diadilinya, biar negara tahu betapa besarnya di tangan rakyat. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini teman-teman, dan jangan lupa like dan subscribe.